So this shows some of Hamas's tactics to actually try and prevent Gazan civilians from coming and collecting aid from the Gaza Humanitarian Fund collection centers and humanitarian distribution points. Wakil Menteri Luar Negeri Israel Saren Haskel menuduh Hamas menghalangi warga Gaza mengambil bantuan kemanusiaan pada 3 Juni 2025. So this shows some of Hamas's tactics to actually try and prevent Gazan civilians from coming and collecting aid from the Gaza Humanitarian Fund collection centers and humanitarian distribution points. This is clearly a threat to Hamas, who has controlled and manipulated the entire population through controlling the aid. We've seen the numbers on how Hamas is actually collecting millions of dollars through the aid that was distributed just a few months ago. Ia juga menyebut staf PBB menolak mengambil hampir 100 truk bantuan yang tertahan di perbatasan Kerem Shalom. The UN is refusing to utilize nearly 100 aid trucks, and they are still waiting on the Gaza side of Kerem Shalom. Aid is waiting to be collected by the UN, and they are not showing up. And even worse, the UN is doing everything possible to fight against the GHF and the effort to deliver aid to the people of Gaza. Haskel juga merilis rekaman drone yang diklaim menunjukkan militan bersenjata menembaki warga sipil di Khan Yunis saat mereka berusaha mengakses bantuan. Namun di sisi lain, pejabat kesehatan Palestina dan saksi mata menyebut pasukan Israel menembaki kerumunan warga yang hendak mengambil bantuan di Rafah, menewaskan sedikitnya 27 orang. Ini merupakan insiden ketiga dalam 3 hari terakhir yang menewaskan puluhan orang. Militer Israel mengklaim hanya menembak ke arah tersangka yang mendekati pasukan dan keluar dari jalur distribusi yang ditentukan, serta mengabaikan tembakan peringatan. Penembakan terjadi di zona militer tertutup yang dibentuk di sekitar titik distribusi bantuan yang didirikan oleh yayasan yang didukung Israel dan Amerika Serikat. Sistem distribusi ini dikritik PBB karena dinilai gagal menjawab krisis kelaparan dan memungkinkan bantuan digunakan sebagai alat tekanan. Yayasan pengelola bantuan mengklaim tidak ada kekerasan di lokasi distribusi, meski mengakui kemungkinan korban jatuh di luar zona aman. Korban tewas hari Selasa, termasuk wanita dan anak-anak. Rumah sakit Nasser di Khan Yunis menerima puluhan jenazah, sementara Rumah Sakit Lapangan Palang Merah di Rafah menangani lebih dari 180 korban luka. Salah satu warga Palestina yang terluka, Kamel Aga, mengaku ada banyak orang yang menyerang mereka menggunakan beberapa senjata. المشهد ناس لا تعد تعدش الناس اللي هذه طبوا فينا في الطيران وفي الزنانة وفي الدبابات طبوا فينا هاي اللي صار معنا. Konflik berkecamuk sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang di Israel dan menyandra ratusan lainnya. Israel membalas dengan serangan brutal ke Gaza yang telah menewaskan lebih dari 54.000 warga Palestina. Israel mengklaim telah membunuh 20.000 militan, namun tak memberikan bukti. Di sisi lain, 860 tentara Israel juga tewas dalam perang yang terus menimbulkan krisis kemanusiaan mendalam.